Kisah singkat perjalanan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i, bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Beliau memulai perjalanan menuntut ilmunya dengan belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran. Sehingga pada usia 7 tahun Imam Syafi'i telah menyelesaikan hafalan Al-Quran dengan lancar. Setelah menyelesaikan hafalan Al-Quran, beliau melanjutkan dengan menghafal berbagai macam syair-syair Arab dan kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Aku menyelesaikan hafalan Al-Quran pada usia 7 tahun dan menyelesaikan hafalan kitab Al-Muwatta pada usia 10 tahun, kata Imam Syafi'i. Ketika berada di Makkah, beliau berguru kepada Sufyan bin Uyainah, salah seorang ahli hadis di Makkah. Beliau juga seorang pembesar tabi'ut tabi'in yang wafat pada 198 Hijrah. Imam Syafi'i mengatakan, kalau bukan karena Malik dan Sufyan, maka akan hilanglah ilmu Hijaz. Imam Syafi'i juga berguru kepada Muslim bin Khalid al-Zanji, salah seorang ahli fikih di Makkah. Beliau juga merupakan pembesar tabi'ut tabi'in yang wafat pada 179 Hijrah. Pada 163 Hijrah, Imam Syafi'i berangkat ke Madinah Munawarah untuk berguru kepada Imam Malik. Beliau merupakan salah seorang ulama ahli hadis sekaligus pakar fikih di Madinah yang wafat pada 179 Hijrah. Pada saat itu Imam Syafi'i berumur 13 tahun. Imam Syafi'i tidak meninggalkan kota Madinah kecuali setelah wafatnya Imam Malik. Ketika berumur 15 tahun, beliau mendapat rekomendasi dari gurunya Muslim bin Khalid untuk memberikan fatwa dalam masalah agama. Ada 184 Hijrah, Imam Syafi'i berangkat ke Irak untuk diadili oleh Khalifah Harun al-Rashid atas tuduhan pemberontakan terhadap Khilafah Abbasiyah. Namun akhirnya beliau dibebaskan atas rekomendasi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, seorang murid terbaik Imam Abu Hanifah yang pada saat itu menempati posisi qadhi pada pemerintahan Abbasiyah. Setelah wafatnya Muhammad bin Hasan pada 189 Hijrah, Imam Syafi'i meninggalkan kota Baghdad menuju kota Makkah. Di Makkah beliau mengisi kajian fikih dan memberikan fatwa di Masjidil Haram. Pada saat itulah beliau mulai merintis mazhabnya sendiri yang berbeda dengan kedua gurunya, yaitu Imam Malik dan Muhammad bin Hasan. Pada 195 Hijrah, Imam Syafi'i meninggalkan kota Makkah menuju ke Baghdad untuk yang kedua kalinya setelah menetap di Makkah selama 6 tahun. Tujuan beliau kembali lagi ke Baghdad untuk mengembangkan dan menyebarluaskan mazhabnya. Selama berada di Baghdad, beliau berhasil menulis kitab dalam bidang usul fikih yang berjudul Al-Risalah dan dalam bidang fikih yang berjudul Al-Hujjah atau yang lebih dikenal dengan Mazhab Qadim. Murid-murid beliau di Baghdad adalah Imam Ahmad bin Hambal, Abu Thawr al-Kalbi, Abu Ali al-Karabisi, dan Hasan al-Zafarani. Pada 199 Hijrah, Imam Syafi'i berangkat menuju Mesir untuk menyebarluaskan mazhabnya. Di antara murid beliau selama berada di Mesir adalah Abu Yakub al-Buwaiti, Ismail al-Muzani, dan Rabi al-Muradi. Ketika berada di Mesir, Imam Syafi'i banyak merevisi fatwanya dengan fatwa yang baru atau yang lebih dikenal dengan mazhab jadid yang dicantumkan dalam kitab beliau yang berjudul Al-Um. Beliau menghabiskan masa hidupnya